Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah, serta anak kelas 2 Ar-Rahim yang hebat-hebat semua. Pagi ini kita masih di tema 1, subtema 3. Ya, kemarin kita subtema 2. Nah, sekarang kita subtema 3. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yuk kita mulai belajar ya. Tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Pembelajaran 1 dan 2 hari Senin 16 Agustus 2021 ya. Yuk. Nah, anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak setelah menyimak video dari ibu, kalian dapat menyebutkan isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Kemudian dapat mengidentifikasi ciri-ciri gambar imajinatif. Kemudian dapat melakukan penjumlahan ya, 2 bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan pendek. Kemudian dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang menunjukkan sila pertama dan kedua Pancasila. Yuk kalian boleh buka halaman 97 selanjutnya. Coba sambil diperhatikan, dibaca. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Nah, selain waktu belajar ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Benny beristirahat di bawah pohon rindang. Coba lihat, mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Ya, coba lihat, perhatikan ya. Nah, apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Nah, di sini ada kalimat perintah. Kita lihat ya. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah, nih, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kemudian kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Ya, atau nih, ini adalah contoh sebagai berikut. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman sekolah. Coba kita lihat. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, itu adalah kalimat perintah. Berarti ibu memerintahkan Udin untuk berbagi bekal bersama teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Kalimat perintahnya adalah itu, bagilah bekalmu dengan teman-temanmu ya, Din. Nah, itu ya. Itu adalah kalimat perintah. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Itu juga kalimat perintah. Ini ya. Selalu diakhiri dengan tanda seru. Ini tanda seru ya. Yang garis kemudian ada titik di bawahnya. Garis vertikal ada titik di bawahnya. Ini tandanya berarti perintah gitu ya. Kalimat perintah. Nah, anak selanjutnya. Di sini coba lengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Coba dibuka halaman 99-nya. Di sini misalkan titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, coba apa jawabnya yang menunjukkan kalimat perintah? Coba siapa yang bisa? Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Betul. Masuklah ya, berarti itu kalimat perintah karena ada akhirnya tanda seru. Kemudian titik-titik kebersihan kelas. Nah, coba apa? Jagalah kebersihan kelas. Itu juga kalimat perintah. Kemudian ini tutuplah pintu setelah masuk ke dalam
ruangan. Ingat ya, kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru ya. Coba yang keempat. Tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Coba apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Betul ya? Diingat kembali anak-anak, kalimat perintah selalu di akhir kalimatnya ada tanda seru yang seperti ini. Garis, kemudian titik di bawahnya. Ini disebut tanda seru. Nah, selanjutnya di sini kalian boleh baca ya. Bacalah teks di bawah ini dengan intonasi dan lafal yang tepat dengan percaya diri. Yuk, kalian sambil dibaca ya. Nah, setelah kalian baca, coba ya. Berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya berhati-hati ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu ya. Nah ini ya, garis bawahi kalimat yang menunjukkan perintah pada teks bacaan di atas. Coba perhatikan dan simak. Coba dibaca mana kalimat perintah. Nah ini yang terakhirnya ada kata atau tanda seru. Berhati-hatilah ketika berlari. Yang kedua yang mana lagi yang ada tanda serunya? Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Itu ya, kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, anak-anak buatlah pertanyaan dan jawaban tentang pengalaman Udin ketika berolahraga bersama. Coba di sini pertanyaannya apa? Dalam membuat kalimat tanya harus mengandung kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kalian coba ya pertanyaannya dan jawabannya. Harus kalau pertanyaannya diakhiri dengan kalimat tanya. Tetapi kalau misalkan kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini apa yang menyebabkan Udin dan Edo terjatuh? Ini adalah kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya seperti ini ya. Nah, jawabannya coba perhatikan. Udin dan Edo terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Betul. Seperti itu ya. Kalau jalannya tidak sama ya, tidak kompak, akhirnya terjatuh. Terjadilah kecelakaan ya. Nah, kalian harus berhati-hati. Coba sekarang ayo mengamati. Kita lihat, coba anak-anak boleh dibuka halaman 100. Coba lihat. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Coba perhatikan di situ ya. Udin, nih ada pensil, ada penghapus. Kemudian Edo dan Siti. Mereka menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, coba pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Kira-kira apa yang mana ya? Krayon, spidol, dan pensil warna. Ya, yang mana yang sesuai? Yuk, gambarnya yang mana? Kita lihat, kita sambungkan ya. Itu pensil warna, itu spidol, ini krayon. Yuk, sambungkan. Nah, ini Udin yang tengah. Udin menggunakan pensil warna, bagus ya dan rapi. Kemudian, nah ini Edo, spidol. Spidol juga bagus, rapi. Garis-garisnya terlihat. Nah, yang terakhir Siti menggunakan krayon, bagus juga dan rapi ya. Nah, anak-anak boleh meniru seperti teman-teman ini, begitu rapih ya menggambar atau mewarnainya. Nah, anak-anak
Sekarang tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol ya. Kita tuliskan coba perbedaan dari alat mewarnai tersebut. Nah, kalau krayon menghasilkan warna yang tebal dan memiliki tekstur yang kasar, sedangkan pensil warna menghasilkan warna yang tipis, memiliki tekstur yang halus. Sedangkan spidol menghasilkan warna yang tebal, memiliki tekstur yang halus. Nah, di sini perbedaannya terlihat ya. Nah, coba kita lihat. Nah, anak-anak coba dibuka halamannya 103. Buka sama-sama ya, kita pelajari bersama. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan ya. Coba kita buat dengan kubus. Nah, di sini ya, ini kubusnya ratusan. Ya, ini ratusan, yang kedua puluhan, yang ketiga satuan. Kita lihat ya. Banyaknya siswa laki-laki 125. Kita buat kubusnya ini 100, ratusan. Ini puluhannya 20, ini satuan 5. Jadi 125 banyaknya siswa laki-laki. Kemudian yang ini perempuannya, ini ratusannya 100, kemudian puluhannya 10, dan ini 7. Berarti 117. 117 dengan kubusnya 110 dan 7. Yuk kita hitung ya. Dari yang atas dan bawah kita hitung. Siswa laki-laki dan perempuan kita hitung ya. Ratusannya dulu kita hitung yuk. 100, ini 100. 200, ini 20, ini 10, jadi 30. Nah, ini 5 dan 7 dihitung dulu. Ya, dihitung dulu ya. Boleh misalkan 5 ditambah 7, 12. 12 itu adalah 10 dan 2. Ya, 10-nya ini masukkan ke dalam puluhan sini. Satuannya tetap di sini ya. Coba kita hitung ya. 200 ditambah 30 dan 10 ditambah dulu. Jadi 40. Satuannya 2. Dijumlahkan ya, jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242. Kenapa 2 Bu? Karena ditambahkan ini 7 dan 5, 12. 12 itu 10 dan 2. Simpan 10-nya di angka 30 puluhan. Nah, kemudian ditambahkan jadi 40 ya. Jadi jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242 karena sudah ditambahkan dari satuan yang ditambah. Ya. Oke, berikutnya. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Coba perhatikan lagi. Cara panjang ini 125 sama dengan ini ratusan 100, ini 20 puluhan, ini 5 satuan. Kemudian yang bawah 117, 100, ratusan tambah 10 puluhan tambah 7 satuan. Nah, anak-anak boleh dihitungnya dari belakang dulu, dari satuan ya. Coba kita hitung dulu. 5 ditambah 7 berapa? 12. Betul. Kemudian 20 ditambah 10, 30. 100 ditambah 100, 200. Kita uraikan yuk sama-sama ya. Ini yang 200, ini yang 30. Nah, yang 12 kita uraikan dulu. 12 ini adalah 10 ditambah 2 ya. Nah, dijumlah seluruhnya. Kita hitung. 200-nya sudah turun. 30-nya harus tambah dulu sama puluhan lagi. 30 tambah 10, 40. Ini puluhan ya. Turunkan 40 puluhannya. Satuannya adalah 2. Turunkan 2. Sehingga jumlahnya 242. Ini ya. Nah, selanjutnya yang ini, yang cara pendek. Cara pendek boleh. 125 ditambah 117. Cara menyimpan ya. Simpan dulu nih. 5 ditambah 7, 12. Karena 2-nya satuan, simpan di bawah. Nah, yang 10-nya simpan di atas 10-nya.
di puluhan karena ini 20 puluhan, 10 puluhan. Jadi simpan di sini 10-nya. Satuannya simpan di satuan 2 ya. Nah, kemudian kita hitung yang puluhannya. Ini 10 ditambah 2, 30 ditambah 10, 40. Tulis di sini 40-nya, 40 satuan. Nah, yang ratusannya tinggal tambahkan. 100 ditambah 100 jadi 200. Jumlahnya 242. Ini cara pendek. Begitu ya sayang ya. Yuk, kita lihat lagi. Nah, yang ini coba tentukan hasil penjumlahan berikut. Ibu contohkan ini ya, 1. Nah, yang ini nanti anak-anak dicoba di rumah ya. Coba 267 ditambah 129. Coba hitung ratusannya. Ya, halaman 104 dan 105. Dibuka dulu. 267 tulis 200, kemudian ditambah 60, kemudian ditambah 7. Ratusan 200, puluhan 60, 7-nya satuan. Kemudian 129 di bawahnya. 120 tambah 9. Ya, yuk kita jumlahkan ke bawah ya. Lihat, dihitungnya satuan dulu yang bawahnya ini. 7 ditambah 9, coba hitung ada berapa? 16. Tulis dulu ya. Ini ratusannya dulu kita hitung ya. 200 tambah 100, 300. Kemudian 60 tambah 20, puluhannya jadi 80. Kemudian satuannya 16. Kita uraikan yang 16-nya ya. Yuk kita sama-sama. Sama dengan turunkan lagi angka 300-nya. Kemudian puluhannya turunkan lagi 80. Kemudian 16-nya diuraikan. 16 itu 10 ditambah 6. Kita turunkan lagi 300 ditambah 80. Ditambah 90. Tambah 6. Kenapa Bu 90? Karena ini puluhannya ada di sini. 80 sama 10 puluhan ditambahkan. 80 tambah 10 adalah 90. Satuannya turunkan lagi 6. Jadi jumlah semuanya adalah 396. Nah, kalian nanti kerjakan ya ini 3 ini dan di bawahnya dengan cara pendek dan panjang. Ini dengan cara disimpan, ingat. Kalau ada 5 tambah 4 9, berarti simpan saja di sini 9 ya. Coba lihat dulu yang ini yang panjang dulu. Yang panjangnya jangan lupa kalau ini jadinya belasan, puluhannya harus dipisah dulu. Nanti satukan puluhannya, 80 tambah 10 jadi 90. Kemudian 6-nya diturunkan, satuannya sama. Ya anak-anak ya. Coba. Yang selanjutnya yang ini yang bawah. Kita sama-sama ya. 5 tambah 4 ini cara pendek. 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah ini 7 tambah 5, 12. Kita taruh lagi di bawahnya. Puluhannya taruh di bawah 12, 2. Nah, puluhannya di atas sini sebelahnya ya. Kita hitung. 1, 4 tambah 2. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2. Berapa? 7. Jadi 729. Ingat ya, simpan satuannya di depan di atasnya. Nah ya, nah anak-anak, nanti anak-anak coba kerjakan ya. Latihan di rumah. Nah sekarang kita beralih ke ayo menulis. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Nah mereka berdoa. Sikap Udin di sekolah sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Sikap manakah yang dimaksud? Tuliskan pada tabel berikut. Nah, sila pertama Udin dan berdoa dan teman-teman berdoa sebelum pulang sekolah ya. Ini adalah beribadah. Kalau beribadah berarti hubungannya dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama. Yang kedua adalah Udin membantu Edo yang sedang terjatuh. Yang tadi ya, membantu Edo, saling berbagi, membantu itu sama dengan sila kedua. Yang
menunjukkan kemanusiaan ya, terhadap manusia, terhadap teman. Anak-anak, selanjutnya adalah beri tanda checklist pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di sekolah. Coba tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar. Aku lupa membawa bekal. Mari makan bekalku bersama. Nah, itu ya. Kemudian Udin dan Edo bermain meskipun berbeda agama. Coba. Nah, di situ ya, coba lihat. Nah, ini yang checklist ini adalah sila kedua atau pertama. Coba. Kedua, aku lupa membawa bekal. Berbagi adalah yang ini, yang sila kedua. Kemudian ini yang menghargai ya. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ini adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghargai perbedaan agama. Ya, walaupun berbeda agama tetap saling menghargai. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya, untuk perhatiannya. Wassalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam.